Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menyaksikan kasus yang lagi viral sekarang, di mana ada seorang seleb TikTok yang punya follower jutaan, nama akunnya Morteza. Si Morteza ini diduga telah melakukan penghinaan terhadap iman Kristen. Nanti kita akan bandingkan dengan pernyataan Bang Kay, apakah itu termasuk penistaan juga? Berikut ini adalah video dari Morteza. Karena Tuhan yang kalian sembah itu, yang digantung. Bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat, tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN, biar ada untuk gantung trapo sama kabel. Oke? Ya? Aku nanti kalau ada kesempatan bisa ngunjungin gereja, aku bawa Bluetooth speaker lah. Nanti aku hidupkan nanti lagunya itu pas masuk nanti kan. Son the sheep, son the... Kenapa kau putar lagu Son the Sheep di gereja? Kan apa? Domba. Saya mengaku salah, saya Morteza, saya mengaku salah atas apa yang telah saya ucapkan atau apa yang sudah saya buat tentang merosting agama sebelah. Saya minta izin, minta maaf. Karena itu saya sebagai Morteza yang berbuat, saya ingin meminta maaf atas itu, dan ini klarifikasi saya. Dan itu sebenarnya cuma jokes gitu aja, tapi berlebihan dan tidak tahu batasan. Dan saya telah melanggar hukum norma taat beragama, disiplin atau beragama, norma-norma itu sudah saya langgar, dan saya memohon maaf. Saya sejujurnya tidak ada maksud untuk gimana-gimana atau menyerang pihak sebelah, tidak. Saya sendiri juga memiliki teman-teman yang non-muslim banyak. Namun akan ada banyak orang atau teman-teman saya yang non-muslim bakal kecewa sama saya. Dan saya terima itu karena saya salah. Maka dari itu sekali lagi saya katakan, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya. Dan saya mengakui kalau itu kesalahan saya dan saya salah sebesar-besarnya salah. Dan saya berjanji saya tidak akan mengulangi hal yang sama. Saya tidak akan membawa topik-topik yang seperti itu lagi. Saya tidak akan bercanda seperti itu lagi. Saya yang salah, jadi mohon dimaafkan. Kita sudah saksikan bersama, bagaimana Morteza mengolok-olok salib yang katanya tiang listrik, kalau udah gak dipakai dikembalikan ke PLN. Dan kita sudah saksikan bersama bagaimana Morteza juga sudah minta maaf atas pernyataannya tersebut. Tapi terakhir saya melihat, bahwa Morteza didatangi polisi Sumut. Nanti nggak akan ada yang kayak usul di fardu subuh rakaatnya di ta'ala. Nggak ada lagi dalam nama anak bapak gitu kan. Jadi diganti jadi soli surat subuh rakaatnya di ta'ala. tiangnya itu yang pegang tiang itu tiangnya itu ada. Kita tidak tahu apakah Morteza akan diproses yang berwajib. Bagi saya tidak perlu dilaporkan, dia hanya tidak tahu apa yang dia lakukan. Bagi saya dia sedang melakukan penginjilan, meski dengan cara yang negatif. Dari pernyataan dia ini membuat orang yang berpikir waras, bertanya-tanya, kenapa Kristen selalu dinista? Kenapa orang Kristen diam saja dan tidak demo? Kenapa kalau Kristen yang melakukan hal yang sama cepat diproses dan hukumannya berat? Pemikiran seperti ini justru akan membuat orang bertanya-tanya dan mencari kebenaran. Berikut ini kita akan bandingkan dengan pernyataan Bang Kay terhadap salib dan terhadap Yesus yang tersalib. Apakah ini termasuk penistaan? Karena di kami tidak diharamkan belajar Bible. Kenapa? Rukun iman bilang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, percaya kepada Nabi yang dipercayakan kitab-kitab itu. Berarti kita percaya Yesus, kamu tidak percaya. Kenapa? Orang telanjang dibiarin digantung tiap hari ada. Dipaku, kasihan. Kamu tidak cinta di kok. Aduh, kedinginan mana pada baradonas gitu deh. Aduh, mana luka-luka lecet-lecet. Aduh, ngajar rendol gitunya ya Allah. Kasihan mana gondrong belum sempet potong rambut deh kan. Aturannya ini udah ulang tahun potong rambut 25, nanti dia ulang tahun kagak potong rambut. Cukur gente atau dipangmeserkan atau dibelikan atau dibeliin cukuran.
nyukur aja kagak. Ini bukan penghinaan, ini justru sebagai gambaran bahwa kita menempatkan Isa bin Maryam, Yeshua HaMashiach itu, Jesus Christ pada proporsi yang tepat. Dan kita muliakan dia sebagaimana dia harus dimuliakan. Tidak lebay, tidak berlebihan, bahkan tidak menghina, tidak, pas. Kita sudah saksikan bersama, bagaimana Bangke katakan bahwa kasihan Yesus, telanjang, digantung, luka-luka, lecet. Dia juga katakan Yesus gondrong belum sempat potong rambut dan cukuran, padahal udah mau ulang tahun. Mari kita analisa pernyataan Bangke ini. Dia bilang kita tidak percaya Yesus karena biarkan Yesus digantung. Pertanyaan kita adalah, apakah orang Kristen yang membuat cerita rekayasa dan membuat Yesus disalib? Orang Kristen percaya kepada kitab suci yang mengatakan hal tersebut bahkan sebelum Quran ada. Justru orang Kristen akan dikatakan pendusta jika mengatakan Yesus tidak disalib. Karena dalam kitab suci orang Kristen sangat jelas dikatakan Yesus disalib dan bangkit. Apakah mengakui penyaliban Yesus adalah gambaran dari orang Kristen tidak mengasihi Yesus? Tentu saja tidak. Kita hanya meyakini apa yang memang terjadi dan bukan dibuat-buat. Lalu masalah potong rambut dan cukuran, pertanyaan kita adalah, kenapa menyampaikan sesuatu yang tidak teologis? Apakah patung salib Yesus bisa dipotong rambutnya dan cukuran? Apakah patung salib bisa rasakan kedinginan? Apa tujuan pernyataan ini kalau bukan untuk menghina? Meskipun Bangke katakan ini bukan penghinaan. Lalu apa argumentasi teologis dari pernyataan dia tersebut? Kalau dia menolak penyaliban, itu masih bisa diterima, karena memang ajaran agamanya demikian. Tapi kalau sampai ngomongin patung salib yang tidak dipotong rambut, kedinginan dan tidak cukuran, menurut saya sudah kelewatan. Bagaimana menurut teman-teman? Tapi meskipun ini ada unsur penistaan, orang Kristen tidak perlu ngamuk atau demo, biarkan saja Bangke berkarya menyebarkan Injil dengan cara demikian. Semakin dia menghina pengorbanan Yesus, semakin berita itu akan sampai pada mereka yang memiliki hati nurani yang bersih. 1 Korintus 1 ayat 18, 23, 24. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap kasus yang lagi heboh saat ini. Mari kita tetap doakan Bangke supaya cepat sembuh dan bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain, paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam, sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Paling tidak 1 tahun, Alhamdulillah Allah percayakan 100 orang yang saya syahadatkan, dan 80 orang itu saya syahadatkan di dalam rumah ibadah mereka.